syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini saya bisa membuat video mengenai sejarah penemuan arus listrik AC dan DC. Sesuatu yang kita gunakan di muka bumi ini pasti ada pertemuannya. Contoh, ada yang menemukan lampu, ada yang menemukan telepon, dan lain-lain. Berikut ini adalah sejarah perjalanan penemuan arus listrik dan arus listrik DC. Itu Nikola Tesla adalah seorang jenius, penemu berbagai aplikasi yang berkaitan dengan listrik, sebut saja lampu neon, remote control, dan masih banyak lainnya. Banyak penemuan yang baru terasa kegunaannya puluhan tahun kemudian. Saking jeniusnya, banyak yang memitoskan Nikola Tesla. Sebagian rancangan temuannya disembunyikan oleh pemerintah AS karena takut ditemukan pihak musuh atau Jerman saat itu. Bahkan Hollywood pernah memakai namanya untuk sesuatu penemuan mesin listrik pengkopi makhluk hidup dalam film The Prestige. Temuannya yang masih banyak membuat orang kagum karena ditemukan puluhan tahun yang lalu adalah gelombang mikro dan lampu neon. Pada Expo Fair tahun 1893 di Chicago, Tesla mendemonstrasikan lampunya yang dapat dipegang dan bersinar lebih terang dari lampu Edison. Itulah dasar dari lampu neon. Apa yang ditemukan Tesla merupakan dasar untuk lampu hemat energi yang dikembangkan 100 tahun kemudian. Artinya, Tesla sudah memikirkan soal hemat energi dari listrik. Benarkah? Tentu saja tidak. Mana mungkin orang zaman dulu berpikir hemat listrik? Uang listrik baru saja dimulai pemakaiannya, sedangkan temuan gelombang mikro dipakainya untuk mengirim kode Morse tanpa kabel, menghancurkan gedung, dan remote control. Sayangnya, penciptaan alat pengirim kode Morse tanpa kabel didahului oleh Marconi. Padahal Marconi dalam membuat pemancar radionya memakai 17 alat temuan Tesla yang sudah dipatenkan, sedangkan gelombang mikro penghancur gedung kemudian dikembangkan menjadi alat masak mikrobes yang sekarang menjadi alat masak wajib bagi rumah tangga di negara-negara maju. Remote control sudah didemonstrasikan pada tahun 1898 dan baru digunakan dalam menggunakan kehidupan rumah tangga. Tesla mendemonstrasikan lampunya yang dapat dipegang dan bersinar lebih terang dari lampu Edison. Itulah dasar dari lampu neon. Apa yang ditemukan Tesla merupakan dasar untuk lampu hemat energi yang dikembangkan 100 tahun kemudian. Artinya, Tesla sudah memikirkan soal hemat energi dari listrik. Benarkah? Tentu saja tidak. Mana mungkin orang zaman dulu berpikir hemat listrik. Uang listrik baru saja dimulai pemakaiannya, sedangkan temuan gelombang mikro dipakainya untuk mengirim kode Morse tanpa kabel, menghancurkan gedung, dan remote control. Sayangnya, penciptaan alat pengirim kode Morse tanpa kabel didahului oleh Marconi. Padahal Marconi dalam membuat pemancar radionya memakai 17 alat temuan Tesla yang sudah dipatenkan, sedangkan gelombang mikro penghancur gedung kemudian dikembangkan menjadi alat masak mikrob yang sekarang menjadi alat masak wajib bagi rumah tangga di negara-negara maju. Remote control sudah didemonstrasikannya pada tahun 1898 dan baru digunakan dalam kehidupan rumah tangga pada tahun 1960-an. Nikola Tesla dilahirkan di kota Smiljan pada tanggal 10 Juli 1856 sebagai keturunan Serbia. Smiljan sekarang berada di wilayah Kroasia. Kepandaiannya mengantarkan Tesla bekerja pada perusahaan Thomas Alva Edison di Prancis dan kemudian ditarik ke Amerika Serikat.
Thomas Alva Edison adalah penemu berbagai aplikasi yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari sampai saat ini, seperti lampu, fonograf, dan kamera perekam gerak. Ia juga disebut tukang sihir dari Maneuver. Saking hebatnya penemuannya, Edison juga seorang pengusaha yang sukses. Tesla hanya setahun bekerja pada Edison. Ia keluar dari perusahaan Edison karena Edison ingkar janji, tak membayar gaji yang dijanjikan sebesar 500-an. 50 US dollar. Hah? 50 US dollar. $500. Ia kemudian bergabung dengan Westinghouse, seorang pesaing Edison. Ibarat langit dan bumi dengan Edison, Westinghouse adalah seorang gentleman yang selalu memegang janji. Mereka menjadi partner yang sempurna dan kerjasama. Tesla dengan Westinghouse menghasilkan banyak temuan menakjubkan. Di awal penggunaan listrik, arus listrik langsung direct current atau DC mendominasi distribusi listrik di Amerika Serikat. DC merupakan pilihan Edison di mana perusahaannya General Electric mendominasi penjualan peralatan listrik. DC merupakan arus listrik yang fleksibel karena dapat menyalakan alat listrik dengan voltage rendah ataupun tinggi. Di samping itu, listrik DC dapat disimpan dalam sebuah baterai. Namun demikian, DC merupakan kelemahan. Generator listrik harus berada paling jauh 1 mil dari pengguna listrik. Jika tidak, ada kecenderungan voltage akan drop karena besarnya gesekan antara listrik dengan konduktornya. Oleh sebab itu, di setiap area dibutuhkan generator listrik tersendiri. Di samping itu, DC tidak mudah diubah voltasenya, sehingga setiap voltas harus dihasilkan oleh satu generator listrik tersendiri. Misalnya, diperlukan listrik dengan 3 voltas berbeda, maka harus disediakan 3 generator listrik yang menghasilkan voltas berbeda. Oleh sebab itu, kabel yang membawa listrik tersebut memiliki diameter lebih dari 10 cm karena membawa listrik berbagai voltage, dan biaya untuk hari ini tentu sangat mahal. Ketika masih jadi pegawai Edison, Tesla sudah memperingatkan kelemahan DC ini dan mengusulkan arus alternatif, yaitu AC atau alternating current. Namun, Edison menolaknya dan mengatakan ide itu absurd. AC memang tidak dapat disimpan dalam baterai dan tidak sefleksibel DC dalam menyediakan voltage yang berbeda. AC hanya menghasilkan listrik bervoltage tinggal dan tinggi pula. Namun kelemahan ini dapat ditanggungjawabkan dengan transformator. Begini penjelasan Tesla, tapi Edison tak mau mendengar. Sekian dari video saya, sejarah arus listrik AC dan DC. Saya pamit undur diri, terima kasih.